Peristiwa Merah Putih di Manado, 14 Februari 1946. 70 tahun yang lalu, peristiwa yang menggemparkan dunia itu terjadi. Pemuda Manado bangkit dengan bertameng keberanian mempertahankan kemerdekaan negeri tercinta. Masih jelas di mata dunia peristiwa itu. Para pemuda yang tergabung dalam pasukan Kenil Kompi 7 di bawah pimpinan Charlie Joshi Taulu bersama dengan rakyat melakukan perebutan kekuasaan Belanda di Manado, Tomohon, dan Minahasa. Semua itu tercatat di lembar sejarah, tapi hanya dikenang tanpa makna. Semua terlena menikmati hasil peristiwa itu. Bahkan tak pernah terlintas sedikit pun siapa nama para pemuda yang terlibat di dalamnya. Mari Jo, torang buka dorang pemata, kong dorang lia itu sejarah perjuangan 14 Februari 46, supaya semua tahu. Bulan Juli 1944, Jepang kalah Perang Pasifik, mundur dan membangun kubu pertahanan di Sulawesi dan Maluku Utara. Jejak pelarian Jepang diikuti sekutu di bawah pimpinan Jenderal MacArthur yang menduduki Morotai, kemudian membombardir Manado hingga luluh lantak. Pasukan Kaikun Jepang pimpinan Laksamana Hamanaka pindah ke Tondano. Kekuasaan diserahkan kepada Dewan Minahasa yang diketuai Mayor Palengkahu. Akhirnya, Jepang menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom Amerika. Dan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita. September 1945 dibentuk Barisan Pemuda Nasional Indonesia di Sulawesi Utara, dipimpin oleh John Rahasia dan Wim Pangalila. Sementara Nika di bawah perlindungan sekutu membentuk organisasi ketentaraan LOI sebesar 8 kompi, terdiri dari bekas pasukan sekutu, bekas Heiho, serta pensiunan dan bekas Kenil yang dipaksakan masuk. Melihat gelagat Nika ingin berkuasa lagi, Charles Joshi Taulu, Mais Wuisan merancang pemberontakan merebut kekuasaan penjajah.
Tetapi rencana itu tercium oleh Nevis, intelijen penjajah. Charles Josi Taulu dan Mais Wuisan, juga pemuda yang lain, ditangkap lalu dipenjara sebelum pelaksanaan pemberontakan. Karena pimpinan aksi ditahan, maka rencana pukul 3 dipercepat sesuai dengan kesepakatan. Tepat pukul 1, pasukan Mambi Runtukahu dan Kotambunan mulai bergerak. Demikian juga pasukan yang dipimpin oleh Gerson Andries dan Mas Hitam. Dengan senjata tanpa peluru, mereka berhasil menguasai Tangsi Detailing serta membebaskan Charles Josi Taulu dan Mais Wuisan. Juga membebaskan kaum nasionalis yang bergerak dalam perjuangan politik seperti G.E. Dauhan, A. Manopo, O.H. Pantau, Max Tumbel, Dr. Sabu, F.H. Kumuntoy, C.V. Hermanses, H.C. Mantiri, N.P. Somba, dan juga pimpinan politik John Rahasia dan Mat Cannon. Pukul 03, pasukan merobek helai biru bendera Belanda, lalu mengibarkan sebagai simbol bahwa mereka sudah berhasil merebut kekuasaan penjajah. Menyusul kemenangan itu, pada tanggal 15 Februari 1946, pemimpin perjuangan Charles Josi Taulu mengeluarkan maklumat nomor 1 yang berisi antara lain: kemarin malam jam 01 tanggal 14 Februari 1946 oleh pejuang-pejuang Kenil dibantu para pemuda telah merebut kekuasaan dari pemerintahan Belanda atau Nika Sulawesi Utara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Rakyat diminta membantu sepenuhnya perjuangan itu. Kepada pejuang diwajibkan untuk mengambil alih pemerintahan Belanda. Selanjutnya, maklumat nomor 2 berisi: dimaklumkan bahwa pada tanggal 16 Februari sudah diadakan rapat umum di gedung Minahasa Rat yang dipimpin pucuk pimpinan ketentaraan Indonesia di Sulawesi Utara, dihadiri oleh kepala-kepala distrik dan underdistrik di Minahasa, Raja dari Bolaang Mongondo, kepala daerah Gorontalo, pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka Indonesia. Rapat ini telah menetapkan Bernard Willem Lapian menjadi kepala pemerintahan sipil Sulawesi Utara. Dengan bukti peristiwa merah putih di Manado, Nicodemus Palar yang lebih dikenal dengan nama Babe Palar, wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan sendiri bahwa Republik Indonesia diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk rakyat Sulawesi Utara, menggugurkan argumentasi wakil Belanda bahwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia hanya
oleh dan untuk Jawa dan Sumatera. Peristiwa tersebut mempercepat pengakuan internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Kini, di Sulawesi Utara, peristiwa itu masih dikenang. Namun, arti dan nilai peristiwa itu terlupakan. Peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara meliputi seluruh perjuangan di daerah Gorontalo, Bolaang Mongondo, Manado, Minahasa, dan Sangir Talaut dipusatkan pada 14 Februari. Ini dimaklumkan oleh Presiden Soekarno pada peringatannya 10 Maret 1965 di Istana, bahwa 14 Februari adalah Hari Sulawesi Utara. Mereka sudah melakukan dan memberikan yang terbaik kepada negeri ini, dan kita sudah menikmatinya sekian lama. Apa yang akan kita berikan untuk negeri ini? Kita tak harus angkat senjata dan merobek merah putih biru. Tetapi kita perlu tajamkan, lalu tanamkan kepada generasi mendatang apa yang sudah diperjuangkan para pahlawan. Jangan melupakan sejarah. Ingat, kalau bukan lantaran peristiwa Merah Putih di Manado, torang yang tidak bisa merayakan Hari Valentine. Siapa lagi yang harus menghargai jasa para pahlawan kalau bukan torang, generasi penerus perjuangan Merah Putih. Seperti satu meriam kau meledak, 1000 bedil adakah berarti? Kalau laras-laras sudah berpaling, apalagi kau tunggu saudara? Ayo nyalakan api hatimu, 1000 letupan pecah suara. Sambut dengan satu kata, merdeka. Merah putih mawar melati, merah putih bara hati, merah putih mawar melati, merah putih setiap hati. Bunga-bunga berguguran di sana, di bawah panji tanah airku, tanah merdeka. Bunga-bunga berguguran di sana, di bawah panji tanah airku, tanah merdeka.